tanda-tanda husnul khotimah itu. Nah, ini kembali lagi berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan kajian biasanya wah ngulang lagi nih. Saya sudah tahu Ustaz, tanda-tanda husnul khotimah itu. Yang pertama apa? Halo? Tanda-tanda husnul khotimah adalah ketika Allah tutup usianya dan seorang hamba itu yang meninggal itu sebelumnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mahal, Bu. Dan ini nggak bisa dilatih dengan kata-kata lisan saja, nggak bisa. Oh, kuncinya gitu ya, la ilaha illallah. Di lisan saja nggak bisa, tapi amal ibadahnya jauh dari kebaikan. Ya, sholatnya ya nggak pernah diperhatikan, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperhatikan. Bukankah soleh itu punya dua dimensi? Kesolehan itu tidak boleh lepas dari dua dimensi, Bu. Apa itu? Dua unsur. Soleh itu yang pertama al-hukuk, al-qaim bihukukillah. Hak-hak Allah harus tertunaikan. Maka Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah amal soleh yang nantinya akan menuntun kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita berdoa, ya Allah, makanya kalau doa, ya Allah, mampukan aku di saat nanti akhir hayatku mengucapkan qaul la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, Allah jamin, Bu, masuk surga. Itu salah satu dari penanda husnul khotimah. Yang kedua adalah ketika seorang yang meninggal kemudian terdapati di keningnya itu keringat. Didapati di keningnya itu keringat. Rasulullah menyampaikan mautul mu'min bi'irqil jabin. Jadi kalau ada keringat, ini bukan keringat karena hawanya panas terus jenazahnya keringetan, nggak ada ceritanya gitu. Kalau jenazah sudah nggak berefek pada, tapi tiba-tiba keringat itu muncul di mana? Jabin, teman, kening ya. Kalaupun kita usap itu muncul lagi, Bu. Ini menunjukkan adalah akhir yang baik, karena ulama menyampaikan kematian itu berat. Jadi kalau beban yang dirasakan, mungkin kesakitan atau yang dirasakan dari sakaratul maut, itu sakaratul luar biasa. Penggambarannya bagaimana seperti hewan yang dikuliti lah segala macam, seperti yang akar dicerabut dari bawah. Ini menunjukkan sakarat yang luar biasa. Tapi ketika itu menjadikan seorang hamba itu ya, karena amal ibadahnya baik ya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkeringat keningnya ini. Sebagai tanda, ini ulama menyampaikan airkul jabin itu sebagai penanda dihapusnya dosa-dosa seorang hamba tersebut. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ya kalau kita ada saudara meninggal, lihat keningnya itu. Ustaz, keningnya nggak ada keringatnya. Nah, mungkin ada tanda yang lain ya. Jangan sampai kita berpikir bersuudzon dengan dengan jenazah. Oh, nggak ada, ini berarti orang nggak baik ini. Enggak. Ya, itu salah satu tandanya. Bisa jadi tanda-tanda yang lain dia memilikinya. Kemudian tanda dari husnul khotimah lagi, Bu, meninggal pada malam atau hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatul jum'ati illa wafahullahu fitnatul qabr. Luar biasa, Bu. Salah satu kebaikan yang didapati seorang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dijaga dari fitnah siksa kubur. Ibu, Utsman bin Affan. Ibu tahu Utsman bin Affan? Sahabat Rasulullah. Beliau itu mubasysyiruna bil jannah, dijamin masuk surga. As-sabiqunal awwalun. Beliau saja kalau melihat kuburan, lewat kuburan tuh ada perasaan galau, sedih, takut. Kenapa? Itu seorang sahabat loh. Takut tidak selamat di awal, di mana manazil, awalu manazil. Kuburan itu adalah awal di mana kita nanti setelah kematian barzakh, ya kan, kuburan tadi itu.
Kalaulah seorang hamba itu selamat di dalamnya, maka perjalanan selanjutnya muyassar, akan Allah mudahkan. Kalau kita dapat di kuburan itu sudah enak, Bu, selanjutnya perjalanannya tapi kalau fi awwali manazil itu sudah kita na'udzubillah seorang jenazah itu mendapatkan siksaan, maka selanjutnya juga akan didapati perjalanan yang tidak mudah. Makanya Utsman bin Affan itu takut kalau melihat, membayangkan. Maka sahabat bertanya, kenapa wahai Utsman? Karena ini awwalu manazil, ini yang pertama seorang hamba mendapati langkahnya sebelum nanti ke tahap-tahap selanjutnya. Maka fitnah dari siksa kubur ini semoga Allah jauhkan dari kita semua. Meninggal di hari, kalau enggak meninggal di hari itu, ya mungkin akan ada tanda-tanda yang lain, ya. Tapi kita melihat bahwasanya orang-orang yang meninggal di hari itu semoga Allah berikan kebaikan. Paling tidak keluarganya senang, alhamdulillah ayahku, saudaraku meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Baik. Tanda-tanda husnul khotimah yang lainnya bahwasanya orang yang mati syahid, orang yang meninggal syahid itu orang-orang yang kena wabah. Covid itu wabah nggak? Wabah ya, ulama menyampaikan itu termasuk wabah. Wabah bikinan gimana? Ya wabah. Kalau bikinan Ustaz, ya kita nggak tahu ilmunya apa, mungkin sampai ke situ. Kalau itu bikinan pun itu termasuk banyak orang yang terkena wabah. Orang yang mati karena menderita sakit perut juga Allah anugerahkan meninggalnya syahid. Orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan. Makanya kalau ibu-ibu melihat gempa bumi di mana? Turki, apa ia tidak melembutkan hati kita? Siapa yang menjamin tempat kita berpijak ini tidak gempa suatu saat? Kita tidak tertimpa bangunan. Tetapi bila mana hadir saat itu, ya Rabb, semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal syahid, tertimpa reruntuhan. Jadi itu harusnya melembutkan hati kita. Dan tentunya bukan cuma melembutkan saja, kalau kita ada kesempatan untuk membantu donasi, ya kita bantu. Itu di Turki itu berapa skala Richter itu sampai hancur berkeping-keping. Orang yang tertimpa runtuhan, orang yang syahid adalah salah satunya bagaimana perjalanan jihad. Jihad di sini ada jihad fil qatl, ghazwah, perang, atau jihad dalam bentuk seperti ini. Ibu-ibu ini sekarang mujahidah bukan sih? Termasuk mujahid. Ya, hatta yarji'a, yuktab, sampai ibu pulang termasuk mujahid. Kalau meninggal semoga kita ditutup usianya dengan syahid. Ini bukan syahid dunia, Bu, tapi syahid akhirat, syahid akhirat. Kalau syahid dunia adalah syahid fi qatl. Fil qatl itu berarti enggak dimandikan, langsung dikubur dengan baju yang dia pakai, dengan darah yang masih mengucur. Kalau kita ya tetap dimandikan, tetap disolati. Orang yang kena penyakit wabah, sakit perut, ya tetap seperti jenazah muslim yang lainnya, tetapi dicatat sebagai apa? Meninggal dalam keadaan syahid. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui